Saat semua mata tertuju ke Joey Pelupessy, muncul satu nama lain yang diam-diam bikin heboh. Gelandang berpengalaman, harga pasarannya 4,35 miliar rupiah. Dan dia bisa bela timnas Indonesia. Siapa dia? Dan seberapa layak dia bersaing di lini tengah Garuda? Talenta pemain keturunan Indonesia tidak ada habisnya. Satu nama yaitu Vin Dike yang punya harga 4,35 miliar rupiah bisa jadi pesaing Joey Pelupessy di lini tengah. Joey Pelupessy merupakan pemain naturalisasi yang kehadirannya dianggap sebagai pelengkap di lini tengah. Pemain yang berkarir di Lommel SK tersebut memang tidak mencolok secara skill, tapi kehadirannya di sektor gelandang bisa menjadi jangkar bagi tim. Akan tetapi, usia Joey Pelupessy sudah tidak muda lagi, yaitu 32 tahun. Maka dari itu, Patrick Kluivert harus menemukan penerusnya jika sewaktu-waktu Joey Pelupessy menurun. Salah satu nama yang bisa menjadi pesaing bagi gelandang 32 tahun tersebut adalah Vin Dike yang memiliki keturunan Indonesia. Vin Dike mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, namun di balik nama Belandanya, tersimpan kisah menarik mengenai darah Nusantara yang mengalir dalam tubuhnya. Berdasarkan informasi dari akun sepak bola @football.indonesia, Vin memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Secara spesifik, disebutkan bahwa nenek dari pihak ayah Vin Dike lahir di Jakarta. Hal itu berarti, meskipun lahir dan besar di Belanda, Vin Dike tetap memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar kuat bagi PSSI untuk memasukkan namanya dalam proyek naturalisasi pemain keturunan. Lantas bagaimana performa Vin Dike yang masih berusia 20 tahun ini? Sebagai gelandang bertahan, pemain yang lahir di Den Haag tersebut punya postur tinggi menjulang 1,89 meter. Fisiknya yang tinggi kekar itu menjadi modal bagus untuknya sebagai filter pertahanan di lini tengah. Nah, di usianya yang masih muda yakni 20 tahun, Vin Dike juga telah menembus tim utama. Di musim 2024-2025, Vin Dike menjalani masa peminjaman di SK Beveren yang mentas di kasta kedua Liga Belgia. Gelandang bertahan potensial ini tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama SK Beveren dengan sumbangan 2 assist. Selain itu, Vin Dike juga pernah dipanggil ke Belanda U18 sebanyak 3 kali yang menunjukkan dirinya memiliki potensi besar. Melihat performa di klub dan level internasional, ia bisa jadi pesaing Joey Pelupessy andai di proses naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan PSSI dikabarkan sudah menghubungi Vin Dike untuk memintanya memperkuat skuad Garuda. Nah, kabar PSSI menghubungi Vin Dike tersebut dilaporkan oleh Instagram @football.indonesia. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI, tinggal nunggu hasil lobi dari federasi, tulisnya. Menariknya muncul spekulasi 2 nama yang pemain keturunan tersebut, salah satunya adalah Vin Dike. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who... Vin Dike lahir di Den Haag, Belanda, pada tahun 2004. Meski masih berusia 20 tahun, ia telah menapaki karir profesional di dunia sepak bola Eropa. Ia memulai dari Akademi ADO Den Haag dan sempat tampil untuk tim senior pada musim 2021-2022. Saat ini, Vin dikontrak oleh klub Portugal Estoril Praia, namun tengah menjalani masa peminjaman ke klub Belgia, SK Beveren. Fenomena pemain keturunan semakin sering menghiasi perjalanan sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang nenek dari Jakarta, Vin Dike bisa menyusul jejak pemain-pemain seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur keturunan.
Asal-usul Vin Dike menjadi simbol dari diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Meskipun ia besar di Eropa dan memiliki kewarganegaraan Belanda, akar identitas dari keluarga ayahnya membuka jalan bagi keterhubungan kembali dengan tanah leluhurnya. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself. Kalau menurut kamu, apakah Vin layak dinaturalisasi dan sebagai penerus Joey di timnas Indonesia? Ketik pendapat kamu di komentar dan kasih alasan logisnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang tahu kekuatan calon bintang Garuda berikutnya.